Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah atlet bulu tangkis. Ya, kemudian yang di sebelah sini adalah seorang ahli bedah. Kemudian yang di sebelah ini adalah seorang aktor. Ya, aktor itu perlu gerak tubuh ternyata. Karena dia banyak harus menunjukkan kepada penontonnya dengan gerak tubuh tertentu orang harus seperti. Ya. Kemudian ada juga kontraktor. Kontraktor itu orang, jadi kalau misalnya kalian punya rumah mau dibetulin, nah itu ada kontraktornya, atau juga bisa tukang bangunan. Oke, coba dipikir dulu, saya cerdas gerak tubuh atau enggak ya? Oke, sekarang kita lanjut. Aduh, semoga bosan ya, ini udah banyak banget nih. Kecerdasan musikal itu adalah anak-anak kalau mendengarkan musik itu langsung otomatis bernyanyi atau menggerakkan badan sesuai irama. Nah ya, terus dia juga senang bernyanyi, ya. Terus dia senang juga bermain musik. Bisa juga bermain musiknya itu nggak harus les. Jadi ketika pokoknya mereka senang aja bermain musik. Dan kalau belajar alat musik itu cepat menguasainya. Jadi misalnya kalau misalnya les ya, kalau Kak Felicia kan juga guru les musik ya. Jadi kalau dikasih PR sama gurunya, 2 lagu 1 minggu selesai. Malah kadang-kadang ada yang 3 lagu 1 minggu selesai. Kenapa? Karena dia senang dia latihan terus, belajar musiknya jadi cepat selesainya. Dan kemudian kalau misalnya dikasih lagu baru, wah dia bisa mengiringan iramanya yang sesuai dengan lagu tersebut ya. Nah, nanti kalau sudah lebih besar lagi, mereka bisa menjadi seorang komposer, yaitu pencipta lagu ya. Kemudian mereka bisa membedakan nih ketika mereka mendengar sejenis musik, mereka bisa dengar, oh, di dalam musik ini ada alat musik apa aja ya? Ada keyboard, ada gitar, ada biola, ada saksofon gitu ya. Walaupun mereka nggak lihat videonya loh, ya. Dengan mendengarkan saja, mereka bisa tuh membedakan jenis-jenis alat musik, ya. Nah seperti itu. Bahkan kalau orang yang sangat-sangat ahli, dia bahkan bisa tahu, oh lagu ini notnya mi sol la sol fa mi re do. Jadi dengan mendengar saja mereka tahu loh notnya apa. Nah itu orang-orang yang kecerdasan musikalnya tinggi. Nah siapa aja ya yang membutuhkan kecerdasan musikal? Yang pasti penyanyi,
Kemudian pemain musik. Nah, di sini cuma ada pemain piano ya. Sebenarnya ada pemain musik lainnya lagi. Kemudian ada konduktor. Konduktor ini adalah orang yang memimpin. Jadi kalau ada orkestra, orkestra itu kalau adik-adik lihat orang main biola banyak banget di dalam suatu ruang pertunjukan. Nah, itu namanya gerakin orkestra. tangan. Ya. Iya, betul. Jadi konduktor itu gerakin tangan. Ya. Jadi dengan menggerakkan tangan semua pemain yang ada di depannya. Nah, ada juga seorang komposer pencipta lagu, ya. Nah, ini nih yang ada bapak-bapak pakai kumis. Ini adalah salah seorang pencipta lagu dari Indonesia, ya. Tapi lagu-lagunya mungkin adik-adik nggak kenal karena lagu-lagunya itu kebanyakan lagu-lagu klasik Indonesia. Namanya Bapak Singgi Sanjaya. Nah, kemudian ada juga yang menjadi arranger. Kalau arranger ini biasanya kalau musik dibikin bagus, nah itu tugasnya arranger. Oke. Nah, ayo dipikir dulu. Siapa dari adik-adik yang merasa dirinya memiliki kecerdasan musikal? Oke, sekarang kita lanjut. Kecerdasan interpersonal. Nah, kalau interpersonal itu artinya kecerdasan orang-orang yang pandai membaca situasi. Dia pandai mengira-ngira emosi dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia bisa bukan memanipulasi, menyesuaikan diri emosi orang-orang di sekitarnya. Nah, mereka ini paling gampang misalnya sekarang sih nggak ada sekolah teman ketemunya cuma lewat Zoom. Nah, kalau orang-orang ini misalnya kita udah bisa balik sekolah di gedung sekolah. Nah, mereka yang gampang berteman nih. Ya. Gampang mencari teman, cepat mencari teman gitu ya. Dan mereka biasanya inisiatif untuk mencari teman. Dan kemudian kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya. Nah, itu orang yang pintar kecerdasan interpersonal. Boleh. Kok ada yang pakai baju? Boleh di close di mute. Ya, Kak Felicia balik lagi. Tadi internetnya sempat drop. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita sudah sampai kecerdasan interpersonal. Nah, mereka itu lagi bertengkar, mereka itu pandai untuk mendamaikan. Ya, jadi mereka bisa tuh, ayolah, kamu jangan gitulah, ayolah, kayak gitu ya. Jadi mereka mendamaikan mereka teman-teman yang sedang bertengkar. Nah, kalau sudah besar, nanti mereka besar sih. Masih kecil pun bisa ya. Jadi pengacara nanti kalau dia udah besar. Nah, jadi pengacara gitu ya. Kalau pengacara nanti perlu 2 tuh ya. Terus dia juga pinter nih menginterview orang. Menginterview tuh nggak harus sudah orang besar ya. Adik-adik juga bisa menginterview kan. Misalnya adik-adik dapat tugas menginterview atau menginterview seorang selebgram. Nah, ya. Gitu. Nah, dia ini yang pasti tuh pandai deh pokoknya menyampaikan apa yang dipikirkannya supaya orang yang diajak ngomong itu bisa menyetujui dengan apa yang dipikirkannya. Ya. Nah, apa sih yang perlu profesi apa sih yang perlu kecerdasan interpersonal? Guru. Nah, guru sekali lagi nih perlu kecerdasan interpersonal, ya. Kemudian psikolog. Nah, jadi psikolog yang kalau adik-adik punya masalah jadi adik-adik merasa down terus, depresi terus, mungkin
kakak orang tuanya mengajak ke psikolog. Andreas, raise hand. Ada apa, Andreas? Nggak ada, Kak. Oh, Tadi kepencet. oke. Kepencet. Oke, ya kakak lanjut ya. Nah, sekarang ada juga konselor. Kalau konselor itu lihat di sini nih. Ada seorang anak yang sedih. Ya, sedihnya mungkin karena misalnya Kak Felicia dulu pernah ikut suatu proyek untuk mendampingi adik-adik yang mengalami trauma. Traumanya apa? Karena bencana alam. Jadi orang tuanya meninggal karena di waktu itu ada bencana alam banjir bandang. Nah, di situ adalah tugas seorang konselor. Jadi biasanya anak-anak yang mengalami trauma ini tuh biasanya jadi pendiam, jadi nggak mau yang bagus, jadi nilainya jelek. Terus yang tadinya badannya sehat jadi kurus karena nggak mau makan. Nah, jadi perlu konselor. Nah, konselor ini perlu memiliki kecerdasan interpersonal supaya adik yang tadi sedih itu mau terbuka, mau cerita apa yang ada di dalam pikirannya. Oke, Winnie, raise hand. Ada yang mau ditanya, Winnie? Kalau misalkan kayak ketua kelas gitu, itu tuh biasanya ada kecerdasan interpersonal gitu nggak sih, Kak? Nah, bagus pertanyaannya, Winnie. Kalau ketua kelas itu seharusnya memiliki ya kecerdasan interpersonal ini, ya, karena dia itu perlu menolong teman-temannya untuk mengikuti aturan, ya kan? Karena dia kan membantu guru untuk mengatur teman-teman kelasnya. Jadi yang seperti di sini tadi dituliskan sebagai leader, sebagai pemimpin, ya. Terus juga sebagai orang yang mengkoordinator teman-temannya kalau ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oke, sudah cukup ini? Sudah, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Mau nanya dong, Kak. Bentar. Kak. Boleh, Andrea, silakan. Bukannya konselor itu cuma buat di camping doang ya, Kak? Konselor itu bisa di mana-mana, Andreas. Bisa di sekolah, bisa di gereja, bisa di klinik, rumah sakit, gitu ya. Jadi konselor itu bisa di mana-mana. Jadi kalau di camping bisa juga karena ada camping-camping yang perlu konselor. Ya, oke? Ya, sekarang oke. Saatnya berdiam diri untuk memikirkan apakah adik-adik memiliki kemampuan interpersonal. Oke, lanjut ya. Sekarang kecerdasan intrapersonal. Nah, ini beda ya. Kalau tadi inter, kalau ini intra. Nah, ini beda nih. Padahal cuma beda tengahnya ya, antara ter sama tra. Ya. Nah, kalau kecerdasan intrapersonal, itu orangnya yang sangat pendiam biasanya. Ya. Jadi, introvert. Ya, bisa dibilang introvert. Tapi dia ini nggak cuma introvert, ya, tapi dia itu ngerti. Jadi misalnya, kalau orang intrapersonal ini, yang cerdas intrapersonal, dia tahu, saya kesel ya. Jadi dia merasa sesuatu yang nggak nyaman dengan dirinya gitu ya. Dia merasa ada nggak enak di hati. Dia tuh tahu, apakah itu sedih, apakah itu kesal, apakah itu kecewa, apakah itu marah. Nah, itu mirip-mirip kan? Jadi dia tuh bisa, misalnya pokoknya hatinya nggak enak. Adik-adik pasti pernah kan merasa hatinya nggak enak. Ya, nggak enak tapi mungkin kalau orang-orang yang cerdas intrapersonal ini dia akan diem. Kenapa ya hati saya nggak enak? Kenapa ya? Atau kenapa ya saya kesal? Gitu. Pasti dia mikir, kenapa saya kesal? Oh, saya kesal karena saya tidak suka dikatai bodoh oleh misalnya dikatai bodoh oleh kakak saya. Ya, jadi dia mengerti emosinya sendiri. Yang tadi kakak bilang kecewa, marah, itu emosinya sendiri. Ya. Nah, itu dia mengerti. Dan dia juga mengerti kalau wah aku senang banget atau wah aku bahagia sekali. Gitu ya. Nah, itu orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi dia tuh orangnya suka merenung. Ya, merenung apa yang saya alami ya.
Ya. Kemudian dia itu orangnya bisa memotivasi diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau misalnya nih dia mau mencapai ranking 1 di akhir tahun ajaran. Wah, dia tuh akan memotivasi diri sendiri. Saya ini bisa. Saya ini punya kecerdasan yang bagus. Saya ini mau memotivasi diri saya untuk bisa dapat ranking 1 nanti pas kenaikan kelas. Nah, dia bisa memotivasi diri sendiri tuh. Itu orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Nah, beda dengan interpersonal, mereka ini kebanyakan lebih senang bekerja sendiri. Ya, bukan di dalam kelompok gitu ya. Jadi kalau jadi leader nanti biasanya kalau jadi ketua kelompok akhirnya kerjaannya dikerjain semua sama dia gitu. Oke, sekarang ada Joel, raise hand. Silakan Joel. Pertanyaannya, yang memiliki kecerdasan intrapersonal itu kayak suka ngomong sendiri gitu gak, Kak? Ngomong sendirinya maksudnya gimana nih Joel? Ngomong sendirinya gimana maksudnya Joel? Bisa contoh kayak dalam pikiran gitu. Oh, kayak dalam pikiran. Iya, betul. Jadi biasanya kalau orang intrapersonal ini nih, kalau mau ngomong dia akan pikir dulu. Kalau saya ngomong begini, nanti orang-orang tanggapannya gimana ya? Terus kalau saya ngomongnya begini, kalau dia nanggepinnya gitu, dia nanti saya mesti nanggepinnya apa ya? Nah, kalau misalnya dia pikir dia nggak bisa nanggepin, dia diam aja akhirnya nggak jadi ngomong. Nah, gitu. Oke, menjelaskan nggak Joel? Iya. Oke, siap. Thank you Joel untuk pertanyaannya. Nah, terus orang yang intrapersonal ini suka menulis diary atau menulis kalau sekarang apa ya, ngeblok gitu ya. Jadi dia merasa misalnya di dalam kehidupannya dia punya terkesan terhadap satu peristiwa di dalam kesehariannya. Ya, misalnya dia seneng banget hari ini dapat binatang peliharaan yang dia sudah lama-lama impikan. Ya. Nah, kalau orang intrapersonal itu dia akan menuliskan tuh di diarinya. Gitu supaya nanti suatu saat dia bisa buka-buka lagi, dia baca-baca lagi. Gitu. Nah, apa sih? Wah, ternyata seorang konselor dan psikolog itu mesti punya kecerdasannya 2. Interpersonal dan intrapersonal. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, naturalistik. Nah, adik-adik yang memiliki kecerdasan naturalistik ini adalah adik-adik yang sangat senang kalau melakukan kegiatan outdoor. Camping, senang banget kalau camping. Ya, terus senang juga main sama tanah. Ya, kakak bilangnya main sama tanah, maksudnya tuh berkebun gitu ya. Kemudian suka meneliti. Tuh lihat nih, ada anak perempuan ini sedang menggunakan kaca pembesar melihat sesuatu, ya. Nah, dia ini sangat memperhatikan binatang di sekitarnya maupun tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Bisa ada juga yang cuma binatang aja, ada juga yang suka tumbuh-tumbuhan aja, ya. Kemudian dia suka mengamati. Ini bulan di langit nih bintangnya ini ya. Mungkin bahkan mereka bisa jadi astrologer, ya, astrologi. Kemudian mereka tuh bisa tuh menduga dari kecil, oh ini artinya nih kalau sekarang kan kalau kalian sudah besar udah tahu lah ya, kalau mendung itu bentar lagi hujan gitu ya. Tapi ada peristiwa-peristiwa alam yang mereka sangat bisa menangkap dengan baik. Itu orang-orang yang naturalis. Siapa sih yang perlu naturalis? Petani. Ya, karena mereka harus merawat tanaman, peternak, merawat hewan-hewan. Kemudian nelayan. Nelayan itu harus pandai membaca alam supaya mereka tahu, supaya jadi mereka bisa mati. Kapalnya kemudian disapu ombak dan akhirnya mereka meninggal gitu ya. Jadi para nelayan itu harus bisa pandai itu membaca arah angin, membaca cuaca supaya mereka tahu kapan mereka harus melaut dan kapan tidak. Dan mereka juga harus tahu di mana ikan itu ada banyak gitu ya. Nah, itu perlu namanya kecerdasan naturalistik.
Nah, kemudian dokter hewan juga ya. Kalau dokter hewan kalian sudah tahu ya. Kemudian ada landscaper. Landscaper itu adalah orang-orang yang membuat ya. Jadi itu namanya landscaper. Kemudian ada geologis. Nah, geologis itu orang-orang yang meneliti bagian bawah bumi. Biasanya kalau misalnya adik-adik tahu kan kalau kita minyak bumi itu ditambang di bawah ya, di dalam tanah. Nah, itu perlu ahli geologis untuk meneliti apakah di dalam tanah ini ada kandungan minyaknya. Nah, itu perlu ahli geologi, ya. Kemudian ada zoologis, itu orang-orang yang ahli dalam hal hewan. Nah, ini yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, ya. Kecerdasan eksistensial ini adalah adik-adik yang nggak tahu ya, mungkin suka bertanya, apakah tujuan hidupku ini? Ya, kenapa aku diciptakan di dunia ini? Kakak nggak tahu nih ya, apakah untuk seusia kalian nih sudah ada nih adik-adik yang berpikir sampai sedalam ini, gitu ya. Tapi bisa aja ada, nah artinya adik-adik punya kecerdasan eksistensial ini. Nah, kemudian profesi yang menggunakan kecerdasan eksistensial itu adalah filsuf. Yang ini namanya filsuf Aristoteles. Yang ini namanya Theophrastitus. Yang ini kalian tahu ya, ini Ibu Pendeta Christina Simaremare. Ya. Nah, oke, sekarang adik-adik coba mikir dulu ya. Tadi kakak sampai nggak sempat berhenti. Ya, takut kelamaan. Coba dipikirkan dari interpersonal, intrapersonal, eksistensial. Adakah yang kecerdasan itu yang adik-adik miliki? Oke, nah sekarang adik-adik itu ternyata bisa memiliki beberapa kecerdasan. Jadi nggak cuma satu, ya. Jadi makanya tadi setiap kali kakak selalu berhenti minta adik-adik berpikir, ya, karena kita bisa memiliki lebih dari satu kecerdasan. Misalnya Kak Felicia itu punya kecerdasan linguistik, ya, karena Kak Felicia itu seorang guru dan Kak Felicia ini kalau mau menuliskan sesuatu pasti berpikir, ya. Kemudian Kak Felicia itu juga memiliki kemampuan intrapersonal. Jadi Kak Felicia tuh suka tuh merenung-merenung dan juga interpersonal karena Kak Felicia harus menghadapi berbagai murid dengan segala tipenya, jadi harus punya dong kemampuan interpersonal. Nah, yang perlu adik-adik tahu adalah mencari tahu. Kenapa? Musikal juga. Oh iya, kelupaan sampai. Thank you Kak Yohanes. Ada musikal juga. Nah, kita perlu mencari tahu kecerdasan yang kita miliki. Nah, kemudian setelah tahu apa? Jangan diem, kembangkan. Kembangkan itu kalian cari les atau kalian cari YouTube untuk mempelajari hal-hal itu sendiri sampai kalian memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi kalau kalian nggak kembangkan ya kecerdasannya segitu-gitu aja, ya. Tapi kalau kalian kembangkan, dia akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Misalnya Kak Felicia dulu belajar musik, terus Kak Felicia terus belajar mempelajari musik makin susah. Akhirnya Kak Felicia bisa jadi guru musik. Baik, kalau begitu adik-adik kita lanjutkan lagi. Dari Kak Felicia tadi sudah membahas tentang bahwa tiap anak itu harus punya kecerdasan, memiliki kecerdasan masing-masing. Apakah itu kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan gerak tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, atau eksistensial. Nah, adik-adik kalau misalnya begitu, kemudian kembangkan kecerdasan itu sampai memiliki kecerdasan yang setinggi-tingginya. Terus tekun mengembangkannya, jangan menyerah kalau mendapatkan kesulitan. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu sebelum masuk ke firman Tuhan. Kita akan nyanyi lagu bersama tentang Yesus cinta semua anak. Yesus
libur telah tiba. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Hatiku gembira. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Cika. C-I-C-K-A-K, Cika. Teman-teman, Cika mau tanya nih, apakah hari ini Cika terlihat bahagia? Hahaha, tentu dong. Hari ini aku bahagia banget karena libur telah tiba. Aku bisa punya banyak waktu untuk bermain-main. Rasa bahagia ini juga sama loh dirasakan oleh seorang anak perempuan yang juga sangat berbahagia karena akan diajak papanya jalan-jalan ketika liburan. Nama anak perempuan itu ialah Pimpin. Yuk kita lihat cerita liburan Pimpin bersama papanya. Pin, apakah kamu udah siap untuk berjalan-jalan bersama dengan papa? Oh, sudah pasti siap dong, Pa. Ayo kita berangkat, Pa. Tapi kita mau kemana, Pa? Kamu ini, Pin, udah semangat banget bilang siap, tapi belum tahu mau kemana. Pagi ini, Papa mau mengajak kamu keliling menikmati indahnya kota Jakarta. Hah? Keliling doang? Naik apa, Pa? Masa keliling aja, Pa? Kita nggak turun di mana gitu? Di restoran yang makanannya enak banget? Atau di tempat jajan es krim? Atau di taman bermain? Jadi kan Pimpin bisa main-main. Wah, pertanyaan anak papa banyak banget. Udah, ayo kita segera berangkat. Pokoknya, papa yakin hari ini akan menjadi liburan yang paling kamu ingat selamanya. Menarik. Asik banget nih kayaknya. Let's go, Pa. Let's go, Pin. Kemana ya kira-kira Papa Pimpin akan mengajak anaknya berlibur? Katanya akan menjadi liburan paling diingat. Sangat berkesan nih pastinya liburan Pimpin kali ini. Teman-teman, yuk kita ikuti perjalanan liburan mereka. Kelihatannya mereka sudah berada di mobil dan siap berangkat. Asyik-asyik, ku kan berlibur ke gunung. Ku buang segala bingung. Ku kan berlibur ke pantai. Ku pasti akan bisa santai-santai. Tapi sayangnya ku belum tahu mau diajak kemana. Ku ikut saja ajakan papaku, karena aku yakin papaku pasti ajakku ke tempat yang mengasyikkan buatku. Anakku memang pandai merangkai kata-kata dan bernyanyi. Wah, hebat. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Kini lebih bahagia karena bisa jalan-jalan sama Papa. Tuhan jagaku selalu. Bagus ya suaranya anak papa waktu nyanyi. Iya dong, siapa dulu papanya? Ya papa dong pastinya. Pin, ayo kita turun. Kita udah sampai di tempat yang pertama. Udah sampai, Pa. Tempat pertama. Pin, kamu tahu nggak tempat apa ini? Tahu dong, Pa. Ini tempat buat nonton konser musik.
yang sedang bernyanyi itu suaranya keren-keren ya, Pak? Iya, Pin. Itulah talenta mereka. Pandai bernyanyi dan bermainkan musik. Papa perhatikan kamu juga suka menyanyi. Kamu pasti bisa menjadi penyanyi dengan suara bagus seperti mereka yang sedang konser itu. Aku memang suka bernyanyi, tapi suaraku nggak bagus, Pak. Pin, kamu jangan putus asa dulu. Yuk kita ke pojok ruangan itu. Papa lihat banyak sekali lukisan hasil karya pelukis yang indah-indah. Ayo, Pak. Wah, keren banget lukisan ini, Pak. Sayangnya Pinpin tidak bisa melukis dengan baik. Dari tadi Papa dengerin kamu bilangnya nggak bisa terus. Pin, kamu harus optimis dong. Setiap manusia dilengkapi talenta oleh Tuhan. Untuk kita syukuri dan kita latih supaya semakin indah. Percaya deh, kamu bisa hebat asalkan kamu gali talentamu. Iya. Anak Papa sepertinya sedang berpikir keras nih. Udah, ayo lanjut mikirnya sambil berangkat ke tempat yang kedua. Tempat kedua? Ayo deh. Teman-teman, masih bersama Pinpin dan papanya yang sedang berjalan-jalan mengisi liburan kan? Cika penasaran deh selanjutnya. Papa Pinpin mau mengajak Pinpin kemana ya? Yuk kita ikuti, pasti seru. Stop dulu di sini sebentar. Pinpin kangen sekolah. Apakah Pinpin boleh masuk ke dalam? Pinpin mau melihat kelas Pinpin, Pak. Oke, Pin. Ayo kita masuk. Memang tempat tujuan liburan kita yang kedua adalah sekolahmu ini. Wah, makasih banget, Pak. Pinpin senang banget bisa ke sekolahan Pinpin. Pinpin ingat banget waktu sebelum pandemi. Pinpin selalu senang banget di kelas ini bersama teman-teman dan ibu guru yang baik banget. Namanya Bu Ida. Bu Ida itu baik hati dan pintar mengajar. Kalau Ibu Ida sedang mengajar, Pinpin bisa mengerti semua pelajaran. Pokoknya belajar sama Ibu Ida itu selalu menyenangkan. Pinpin, apa kamu bisa menghitung berapa hasil 3 kali 4 ditambah 1 kali 0? Berapa ya, Bu? Sebentar. Pinpin hitung dulu ya. Pasti. Hasilnya 13 ya, Bu? Loh, kok 13? Bagaimana cara kamu menghitung? Kan 3 kali 4 sama dengan 12. Kalau ditambah 1 jadi 13. Lalu angka 0 di belakang tidak dihitung, Bu. Bukan begitu cara menghitungnya, Nak. Begini cara menghitungnya. 3 dikali 4 adalah 12. Lalu ditambah 1 jadi 13. Kemudian dikali 0 hasilnya jadi 0. Nah, kamu ingat ya, bilangan berapapun jika dikali 0 hasilnya pasti 0. Oh, begitu, Bu. Baiklah, Pinpin sekarang mengerti. Oh, itu artinya Bu Ida memiliki talenta mengajar. Dari tadi Papa bilang talenta terus. Emangnya talenta itu artinya apa sih, Pak? Rupanya anak Papa lupa arti talenta. Begini, Pin.
Di Alkitab, Tuhan Yesus pernah menjelaskan arti kata talenta. Di kitab Matius tepatnya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa talenta itu adalah suatu hal yang sangat berharga yang diberikan kepada setiap orang. Jadi, kita semua punya talenta. Nah, talenta yang udah kita punya, kita harus kembangkan supaya bertambah-tambah jumlahnya. Pinpin mulai ingat sih, tapi masih belum paham, Pak. Kak Kristina juga pernah menjelaskan untuk anak-anak sekolah minggu. Begini ya ceritanya. Adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Tuan itu kemudian memanggil ketiga hambanya dan memberikan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama segera pergi untuk mengusahakan 5 talenta yang ia terima. Ia sangat senang, ia sangat bersemangat. Kemudian ia beroleh laba atau keuntungan 5 talenta lagi, sehingga jumlahnya menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua juga sama seperti hamba yang pertama. Dengan senang dan bersemangat, ia segera pergi dan mengusahakan 2 talenta itu dan beroleh laba atau keuntungan 2 talenta lagi, sehingga jumlahnya menjadi 4 talenta. Lalu bagaimana ya dengan hamba yang ketiga? Adik-adik, karena takut, maka hamba yang ketiga itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan 1 talenta yang ia terima. Setelah lama sesudah itu, pada suatu hari, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sang tuan ingin tahu bagaimana hamba-hamba mengusahakan uang yang diberikan kepadanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama datang dan ia membawa laba atau keuntungan 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan berikan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba atau keuntungan 5 talenta lagi, sehingga jumlahnya menjadi 10 talenta." Maka tuannya itu berkata kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang kedua, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan berikan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba atau keuntungan 2 talenta, sehingga jumlahnya menjadi 4 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Adik-adik, kini datanglah hamba yang ketiga, hamba yang menerima 1 talenta itu, dan berkata, "Tuan, aku takut," dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. "Ini, terimalah kepunyaan tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang malas, sudah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang mengusahakan uang yang kuberikan dengan baik. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Adik-adik, padahal nilai 1 talenta itu sangat besar loh. 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari orang bekerja. Kalau misalnya upah 1 hari orang bekerja itu 150.000, maka 1 dinar jumlahnya adalah 900 juta. Wah,
Bukankah itu banyak sekali adik-adik? Tuhan itu tahu dan mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Sebab Tuhan itu tahu betul bagaimana hamba-hambanya. Ia kenal betul hamba-hambanya. Ia sangat mengenal dengan baik. Talenta, kalau mau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah pembawaan sejak lahir atau bakat adik-adik. Nah, adik-adik semua juga telah Tuhan berikan talenta. Tuhan telah memberikan talenta kepada adik-adik sejak lahir. Misalnya, bernyanyi, bermain musik, melukis, bercerita, menari, memasak, menjahit, olahraga, dan lain sebagainya. Dari cerita tadi, Tuhan Yesus juga mau agar adik-adik dengan tekun, dengan rajin mengembangkan, juga mengasah, melatih talenta yang telah Tuhan berikan, sehingga itu terus berkembang. Seperti hamba pertama dan hamba kedua, bukan seperti hamba ketiga yang takut dan malas. Jika adik-adik dengan tekun, rajin, dan berani mengembangkan, mengasah, dan melatih talenta yang telah Tuhan berikan, itu semua bisa dipakai untuk kebaikan adik-adik, untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dan sukacita untuk banyak orang. Selamat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Pinpin sangat mengerti sekarang. Tuhan memberikan kepada kita macam-macam kemampuan yang berbeda-beda untuk kita kembangkan terus, supaya semakin baik dan akhirnya kita bisa memiliki lebih banyak lagi ya, Pak. Talenta kita itu bisa menyanyi, melukis, menari, mengajar, menasehati, memimpin, dan masih banyak lagi. Wah, anak papa memang pinter. Kita harus tekun berlatih supaya talenta kita berkembang menjadi semakin indah. Jadi, kalau Pinpin rajin ngeles piano, walaupun susah, Pinpin datang terus lesnya. Nggak pakai bolos. Itu artinya Pinpin sedang mengembangkan talenta yang Tuhan beri ya, Pak. Betul. Terus, kalau Pinpin rajin latihan ensemble setelah sekolah minggu sama Kak Felis, Kak Asmida, dan kakak-kakak lainnya, itu juga artinya Pinpin juga sedang mengembangkan talenta Pinpin yang diberikan oleh Tuhan agar menjadi semakin indah ya, Pak. Yes, betul, Pin. Kalau begitu, mulai sekarang Pinpin benar-benar mau semakin rajin melatih diri supaya talenta Pinpin makin indah ya, Pak. Mantep, Pin. Tuhan pasti senang kalau kamu mengembangkan talentamu. Papa yakin kalau kamu semangat terus dalam mengembangkan talenta dengan tekun, maka talentamu jadi semakin indah. Tapi ada satu lagi pesan Papa untukmu. Apa itu, Pak? Kamu harus lebih memperhatikan lagi dirimu. Coba lihat, apakah ada hal lain yang sangat kamu sukai, tapi yang baik ya, yang membuat kamu nggak pernah merasa lelah waktu melakukannya. Karena bisa jadi, Tuhan juga memberikan talenta lain dalam dirimu, yang selama ini belum kamu sadari. Iya juga. Mungkin Pinpin punya lebih dari 5 talenta ya, Pak? Iya, betul. Bisa jadi Tuhan mempercayakan lebih dari 5 talenta kepadamu. Yang pasti, berapapun talenta yang Tuhan berikan kepadamu, kamu harus selalu mensyukurinya. Ayo, kita melanjutkan perjalanan kita ke tempat selanjutnya. Cika terharu ketika mendengarkan percakapan Pinpin dan papanya. Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Kita diberi talenta karena kita sangat istimewa. Teman-teman, tujuan terakhir perjalanan liburan Pinpin dan papanya hari ini adalah gereja. Tapi,
kenapa ya Papa mengajak Pinpin ke gereja? Yuk, kita saksikan kelanjutan ceritanya hingga selesai. Nah, Pin, kita sudah sampai di tempat tujuan akhir perjalanan liburan kita hari ini. Oke, Pa. Tapi kenapa kita ke gereja, Pa? Papa ingin mengajak Pinpin melihat bahwa kita bisa mempersembahkan talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaannya. Bagaimana caranya, Pa? Talenta mengajar dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengajar, seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak guru sekolah minggumu dan juga oleh bapak dan ibu pendeta. Talenta menasehati digunakan untuk menghibur teman yang sedang bersedih. Talenta memimpin digunakan untuk bekerja sama ketika bekerja berkelompok, baik di sekolah minggu, sekolah formal yang kamu hadiri dari Senin sampai Jumat. Selain itu, masih banyak lagi talenta-talenta lain yang dapat kamu kembangkan dan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, kamu harus tekun juga berdoa agar Tuhan menolong dan memampukanmu dalam mengembangkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepadamu. Iya, Pa. Cika mau selalu bersemangat mengembangkan talenta yang Tuhan beri untuk Cika. Cika juga mau mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Cika percaya Tuhan Yesus memberkati keinginan Cika dan menolong Cika hingga talenta Cika semakin indah dan menjadi berkat bagi orang lain. Cika berharap teman-teman juga mau selalu bersemangat untuk mengembangkan talenta ya. Tuhan pasti memberkati dan menolong teman-teman. Bye-bye. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ceritanya tentang firman Tuhan tadi? Seru, Kak. Seru. Ya, bagus ya. Kiranya itu terus kita, ya. Dan itu biarlah membuat kita semakin semangat untuk menyadari kira-kira talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada saya itu apa ya. Mari kita bersama-sama semangat untuk mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Adik-adik semua, pada saat ini kita akan memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita memberikan talenta buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima
adik-adik sekalian, kita akan masuk ke dalam acara berikutnya, yaitu games untuk kelas besar. Apakah adik-adik siap untuk mengikuti acara games ini? Siap banget, Kak. Siap banget. Tapi perhatiin dulu ya, adik-adik yang pertama harus jujur dan fair untuk ikut acara ini. Dan ada peraturan-peraturan yang akan Kak Yu bacakan sebelum adik-adik ikut game ini. Dan harus dipatuhi. Jawaban tidak boleh disuarakan. Jadi semuanya dalam keadaan mute. Jawaban ditulis di kolom chat saja. Pastikan itu ditujukan ke everyone ya. Jadi semua biar bisa membaca. Yang ketiga, hanya akan ada satu pemenang setiap games, yaitu yang menjawab dengan benar dan cepat. Jadi kalau misalnya jawabnya lama, tapi kalah dengan teman-teman yang lain, ya kalah, nggak bisa menang. Tapi kalau jawabannya cepat tapi salah, juga nggak bisa menang. Ya. Kemudian, adik-adik yang sudah pernah menang dari game sebelumnya, itu tidak boleh ikut lagi. Dan tidak dapat menang di game berikutnya. Paham ya? Jadi kalau sudah yang menang, itu memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk ikut games. Kemudian, jangan lupa siapkan Alkitab untuk menjawab dengan benar. Apakah adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah, Kak. Sudah siap, Kak? Kak. Nah, nanti Kak Yu akan dibantu dengan Kakak Thomas untuk kita memimpin jalannya acara games ini. Adik-adik semua sudah siap? Ya. Siapkan tombol chat. Siapkan tombol chat. Siap ke everyone. Kakak nanti juga akan lihat siapa yang cepat-cepat dulu. Oke, adik-adik, kita akan mulai. Pertanyaan pertama. Urutkan kalimat berikut menjadi cerita yang benar. Jadi kakak punya cerita yang harus adik-adik urutkan. Kalimatnya masih acak nih. Ada 4 A, B, C, D. Nanti adik-adik susun. Apakah A, B, C, D, ataukah B, C, D, atau B, C, A, D, atau C, A, B, D. Paham ya? Coba kita lihat. Ya, Pak. Contohnya. Silakan urutkan cerita Paulus ini. Ananias membaptis Saulus yang sudah percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. B. Tiba-tiba Saulus menjadi buta dan teman-temannya menuntut berjalan. Jadi ini ada rangkaian cerita ya adik-adik. Rangkaian cerita ini silakan adik-adik susun yang benar yang mana sesuai dengan Alkitab. Ayo cepet semangat. Iya. Sepertinya udah ada ya Kak Thomas ya? Udah. Oke, siap. Adik-adik semua, Ya. mari kita lihat jawabannya sekarang. Apakah jawaban dari kisah Paulus ini? Jawaban pertanyaan pertama, D, B, C, A. Jadi Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Pakai Saulus. Kemudian tiba-tiba Saulus jadi buta dan menuntun teman-temannya membantu berjalan. Kemudian Ananias menumpangkan tangan ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan namanya diganti menjadi Paulus. Oke, selamat buat yang menang dan cepat tadi. Sekarang Kak Ayu lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Tebak akurasi. Ini ada beberapa balon dari ujung sampai ujung kiri sampai ujung kanan. Pertanyaannya, ini ada balon yang di tengah-tengah itu kosong nih. Sekarang totalin jumlah yang kosong itu dengan yang kiri dan kanannya itu ada berapa balon? Oke. Jangan lupa yang kosong di tengah itu bayangkan ada balonnya, itu muat berapa balon. Nanti tambahkan yang kiri dengan yang sisi kanannya ya. Jadi semua berapa balonnya yang bisa muat di kotak itu. Ayo, dikira-kira itu kosong yang putih itu ada bisa muat berapa balon ya? Terus total semuanya berapa? Adik-adik silakan urutkan, hitungkan, dan tulis angkanya saja. Ada yang jawab 8, ada yang jawab 16, ada yang jawab 32.
Yang jawab 5.000 nggak ada ya? Nggak muat. Ada yang jawab 10.000? Nggak ada, nggak muat ya, karena kebanyakan nanti bisa meletus semua dong. Oke adik-adik, ini kayak lagu Balonku Ada 5 ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan ayo adik-adik, bisa bayangkan ya posisinya, tempatnya di mana bisa diisi itu. Iya, coba lagi muat nggak ya kalau misalnya diisi 70 balon. Iya, kalau balonnya imut-imut ya. Kalau balonnya kecil-kecil, pokoknya seperti itu ya balonnya, contohnya. Ya, Kak Yo udah pikir cukup ya? Kak Thomas sudah dapat. Sudah, Kak. Oke, Kak Thomas, terima kasih. Kita lanjut lagi dan lihat jawabannya dulu. Apa, berapa? Oh, 16. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya kalau gitu adik-adik. Pertanyaan ketiga. Manakah ayat Alkitab yang benar? Manakah ayat Alkitab? Mana yang merupakan isi dari 2 Korintus 5 ayat 17? Ayo buka Alkitabnya. 2 Korintus 5 ayat 17. Apakah yang A, apakah yang B, ataukah yang C? Adik-adik cukup jawab hurufnya saja. Apakah B, apakah C, apakah A? Jadi 2 Korintus 5 ayat 17. Wow, sudah ada yang bisa menjawab? Atau sudah ada yang hafal di luar kepala? Ya, ini yang merupakan mungkin menjadi ayat emas atau ayat favorit adik-adik selama ini, gitu ya. Jadi kita akan bisa melihat ayat dari 2 Korintus 5 ayat 17 ini bunyi yang benar apa, gitu ya. Ayo adik-adik jangan berkecil hati, semangat, buka Alkitabnya lagi. Ini kebanyakan isi chatnya, Kak. Nggak apa-apa. Masih muat. Kita berburu hadiah The Big Games ini. Ayo menangkan, jangan ragu-ragu. Sekarang semangat, sudah pertanyaan. Nanti menuju ke pertanyaan keempat, 5, 6, dan seterusnya. Adik-adik ayo usahakan menangkan. Biar adik-adik tahu. Oke adik-adik. Kak Thomas bagaimana? Sudah, dapat. Sudah lanjut ya. Jadi kita akan lihat jawabannya dari pertanyaan ketiga ini adalah ayatnya dari siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah jawaban dari B, 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, selamat yang menang ya. Sabar dulu nanti siapa yang tahu pemenangnya. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Judulnya adalah Bible Math. Ini berhubungan dengan matematika. Adik-adik perhatikan dulu clue-nya ya. Perhatikan dulu clue-nya. Kayu akan jelaskan di sini. Coba lihat, ada perjanjian lama di sebelah kiri dan perjanjian baru di sebelah kanan. Di perjanjian lama itu ada 39 kitab. Ya, ada 39 kitab urutannya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, dan seterusnya. Kalau di perjanjian baru ada 27 kitab. Itu di Matius, Markus, Lukas, sampai seterusnya. Jadi kalau di total 39 ditambah 27, 66 kitab. Nanti pertanyaannya adalah, kita next slide. Contohnya begini. PL atau PB. PB. Nama kitabnya pakai kode ya. 2 kali 5 kurangi 8. Pasalnya 6 ditambah 5. Ayatnya 2 kali 2. Nama binatang yang ada di Alkitab itu apa? Bingung nggak? Mari kita lihat jawabannya ya. Bingung banget. Enggak, pelan-pelan. Ada urutannya ya. Kalau begitu, PL atau PB, PB. Nama kitabnya Markus. Kenapa Markus? Karena 2 kali 5 itu 10. Ya. 10 kurangi 8 berapa? 2 kan? Di alat Alkitab di Perjanjian Baru, kitab urutan yang kedua itu adalah Markus. Yang pertama Matius, yang kedua Markus. Nah, pasalnya 6 tambah 5. 6 tambah 5 itu kan 11. Jadi, ayatnya itu pakai kode 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. Jadi coba lihat Markus pasal 4 ayat yang Markus pasal 11 ayat 4. Di situ ada ayat cari kata-kata binatangnya apa. Baca Alkitabnya. Kak. Ya.
Ntar kita jawabnya itu dari PB, Markus, segala itu ya. Iya. Oh, tapi Jadi adik-adik, beda lagi pas lagi. jadi adik-adik dapat ayat Alkitab dulu, buka ayatnya, kemudian temukan kalimat atau kode binatang apa namanya. Paham ya? Oke. Mari kita mulai aja kalau begitu. Yang dijawab cukup nama binatangnya aja ya adik-adik. Iya, nama binatangnya saja. Adik nggak usah lihat isi jawabannya binatangnya apa. Ayo Kak, kita mulai. Siap ya? Lihat di Perjanjian Lama, kitabnya 3x3, pasalnya 7x3 kurangi 4, ayatnya 14 ditambah 15 ditambah 7. Ke ayatnya cari hewan apa? 21 kurang 4 sama dengan itu berapa ya? 6 jadi pelan-pelan. Perjanjian Lama, kitabnya 3x3 berapa? Berarti ketemu nama kitabnya apa ya? Kemudian pasalnya pasal berapa pakai kode matematika itu. Kemudian ayatnya dari hitungan 14 tambah 15 tambah 7. Nah, baca deh di situ. Nama binatangnya apa? Apakah burung raja wali? Apakah ayam? Apakah bebek? Apakah itik? Apakah gorila? Apakah semut? Coba baca hati-hati ya adik-adik. ya, aku sangat bingung. Nama kitab itu nama urutannya ya adik-adik ya. Kan ada angkanya tuh. Kalau misalnya nama kitabnya 1 gitu. 1 kali 1 1. Berarti kalau Perjanjian Lama 1 itu ada di Kejadian. Urutannya kan seperti itu. Udah dapat kayaknya Kak Yo. Apa? Apakah? Sudah dapat kayaknya. Sudah dapat. Oke, selamat. Ya, adik-adik jago-jago banget sih. Makan apa sih? Oke, kita lihat jawabannya ya. Pertanyaan 4 ini jawabannya adalah, nah dari Perjanjian Lama, singa dan beruang, ya. Itu kan 3x3 tadi ya. 3x3 itu 9. Kemudian ternyata 1 Samuel. Pasalnya pasal 17, ayatnya 36, jawabannya adalah singa dan beruang. Oke. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang kelima. Ini adalah Bible Math juga, sama juga, hampir mirip yang seperti tadi. Lihat ya adik-adik urutannya ya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kitabnya itu ada 39, tapi urutannya adik-adik perhatikan. Kalau Perjanjian Lama urutannya yang pertama dari Kejadian sampai seterusnya, sampai Maleakhi. Kemudian dari Perjanjian Baru Markus sampai Wahyu gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Contohnya seperti ini. Ada binatang lagi yang sama seperti tadi. Jawabannya adalah keledai. Benar nggak sih? 2 kali 5, 10 dikurangi 8. Oke, 11. Betul, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang pertanyaan kelima, Bible Math. Nah, Perjanjian Baru. Nama kitabnya 63 dibagi 7 dikurangi 6. Berapa tuh? Pasalnya 10 tambah 5. Ayatnya 3 kali 5. Binatangnya apa ya? Apakah babi? Apakah kodok? Coba dicek lagi pelan-pelan. Diteliti lagi, lihat ayatnya di Perjanjian Baru.
Ayo adik-adik berjuang ya. Pakai matematika dulu di situ. Terus ya berjuang ya. Udah dapet Kak Yo. Oh sudah dapat. Oke. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaannya, kita lihat jawabannya. Oh domba. Oke. Jawabannya adalah domba. Ya, belum dapet ya. Tadi kayaknya udah dapet belum sih? Belum? Belum dapet ya. Berarti soal Apakah kakak-kakak coba lihat deh, kakak-kakak Lukas 15 ayat 15. Babi, Kak, di sini. Jawabannya babi. Jawabannya adalah babi. Yang di perumpamaan tentang anak yang hilang itu di 15 itu lalu ia pergi dan bekerja pada orang. Adik-adik. Oke, nanti akan dipilih. Jawabannya memang babi. Kak Yu tadi udah lihat ini di Lukas 15 ayat 15. Kak, Ya. itu kan ayat 15 kan seekor. Tapi ayat sebelumnya itu ada burung-burung itu kepada imam. Ya, nanti ada dewan juri khusus yang akan memberikan justifikasi khusus ya adik-adik ya. Sabar sebentar. Kita lewatkan dulu pertanyaan yang kelima ini karena kita lagi ke pertanyaan yang keenam karena masih banyak pertanyaan lagi yang Kak Yu akan berikan ya. Sabar sebentar, kita masuk ke pertanyaan keenam. Kita akan tebak tokoh Alkitab. Adik-adik ini ada babi, Kak. Jawabannya ke babi. Iya benar Kak Yu tadi Maaf, sudah jawabannya lihat. memang babi. Iya, tadi Kak Yu sudah lihat Kak. Tadi sudah diklarifikasi ke adik-adik. Di ayat Alkitab tadi Kak Yu baca. Nah, pertanyaan ke-6 ini tebak tokoh Alkitab, adik-adik lihat dari kode emojinya. Ada rangkaian emoji itu menceritakan seorang tokoh Alkitab. Adik-adik tebak siapa nama tokoh ini dari emoji ini. Ya. Coba kita lihat. Pertanyaan nomor 6. Siapakah aku? Itu ada gambar orang ZZZ, kemudian ada gambar kerucut gitu ya. Terus ada lagi gambar orang melotot gitu. Terus ada gambar telinga. Ya, adik-adik silakan lihat. Kita lihat ya. Gimana Kak Thomas? Dapat? Udah dapat Kak? Udah dapat. Mari kita lihat sama-sama yuk. Jawabannya si Samuel. Ya. Itu gambar dia waktu tidur, kemudian dipanggil Tuhan. Adik-adik masih semangat nggak sih? Kalau enggak, ini berhenti nih. Kayak akan lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ke-7. Mari kita tebak sama-sama jumlah benda yang ada di dalam gambar ini nanti. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya berapakah jumlah apel dalam gambar? Coba dihitung lagi adik-adik, dalam gambar itu ada berapa apel? Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah 5.000? Apakah 11.000? Apel ya, apel. Ada di mobil. Ada di keranjang. Apakah yang di baju itu apel juga? Who knows? Ayo adik-adik dihitung. Jangan salah ketik ya. Jangan salah, jangan typo. Perhatikan benar ketikannya. Oh, maaf tadi saya disconnect.
Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Kak, pertanyaannya sampai nomor berapa? Nanti ada nomor sampai nomor 10. Oke? Ya, adik-adik, ayo coba-coba jawab lagi. Itu ada yang di atas, ada yang di pohon, ada yang di keranjang, ada yang di mana itu? Ada yang di orang, kemudian ada yang di mobil. Ada yang di hati Kak Yu, karena tadi malam Kak Yu makan apel. Tapi nggak dihitung ya. Oke, adik-adik. Sudah, Kak? Apakah sudah menemukan pemenangnya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Kita lanjut lagi menuju ke pertanyaan berikutnya. Adik-adik semangat terus ya. Jawabannya nih Kak Yu kasih tahu dulu. Pertanyaan nomor 7 jawabannya adalah 53 apel. Kenapa 53? Ya iyalah, di pohon ada 25, kemudian di keranjang ada 5, di keranjang yang gede ada 8 apel, yang di anak kecil ada 2 apel, di truk ada 13 apel. Total semua ada 53 apel. Selamat buat yang menang. Yeay. Nanti Kak Yu akan umumkan siapa yang menang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, adalah pertanyaan ke-8. Carilah kata yang tersembunyi. Jadi ada kata yang tersembunyi, silakan kalian lihat. Adik-adik, temukan 4 kata di dalam gambar ini. Can you find the 4 hidden words? Jawabannya langsung 4 kata ya. Langsung diketik 4-4-nya ya adik-adik. Dalam gambar itu ternyata ada kata-kata loh adik-adik. Perhatiin deh, ada 4 kata. Dia tersaru atau tersamarkan dengan gambarnya. Tapi kalau adik-adik perhatikan, dengan seksama itu ada kata-katanya. Kata-katanya in English ya adik-adik. Ada 4 adik-adik, nggak cuma 1. Ketik 4-4-nya ya, karena 4 kata dalam gambar. Coba dicek dulu. Mungkin ada yang di balik karpet, mungkin ada yang di balik sofa. Sudah ada yang menjawab benar, Kak. Oke. Mari kita coba lihat kalau begitu. Adik-adik nggak bingung kan? Kita lihat deh jawabannya kalau begitu. Mari kita lihat jawabannya. Nah, itu dia. Ada Windows, ada lamp di pojok kanan, kemudian ada brain di kepala Bapak itu, kemudian ada rak. Oke, selamat buat yang menang. Udah ketahuan ya? Itu ada hurufnya. Dan adik-adik yang bisa nebak berarti teliti banget nih. Awas banget matanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ke-9. Adik-adik siap? Itu ada missing lirik lagu ya. Nah, ini adik-adik ada lirik lagu yang hilang. Adik-adik coba tebak. Ini nanti apa lirik itu ya? Jadi ada lagu yang akan dimainkan ya? Iya. Oke. Silakan, Kak. Ku masuki gerbangnya, na 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 na. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ingat, ketik saja kalimat yang tidak dinyanyikan oleh kakak ini tadi ya. Kalimat yang hilang. Boleh diulang? Mau coba Kak? Boleh Kak diulang lagi. Adik-adik perhatiin ya. Apakah bisa putar mundur, Kak? Nanti kita akan coba lagi. Kak, ini pertanyaan keberapa ya, Kak? Ini pertanyaan ke-9. Adik-adik coba pertanyaan ke-9 ini dijawab dengan kalimat yang hilang tadi, yang nana tadi, yang nggak dinyanyikan oleh kakak ini. Kak Yuni. Benar ya katanya ya?
Ku masuki gerbangnya, na 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 na. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke. Masih ingat kan? Dijawab. Ada beberapa kalimat yang hilang tadi ya. Rata-rata menjawabnya satu kalimat ya Kak Thomas ya? Iya, harus lengkap ya. Dicoba lagi adik-adik. Diupayakan lagi. Siapa tahu masih kurang. Ada yang jawabnya full loh, tulis itunya liriknya. Ada liriknya Kak? Oh, sampai full ya? Full. Dipikir Kakak Yuni nggak nyanyi. Ya, kita tahu ya. Jawabannya kita lihat sama-sama. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Itu ya adik-adik jawabannya ya. Oke, selamat deh buat yang menang. Yang enggak juga ikuti berikutnya. Ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ke-10. Tebak judul lagu. Jadi silakan tebak judul lagu dari kakak ini. Judul lagu apakah yang dinyanyikan oleh si kakak? Dengar baik-baik. Ketik judulnya saja. Yang diucapkan sama kakaknya ya adik-adik. Iya kakak. Ada suaranya Kak. Ya. Emang cuma lagu? Adik-adik lihat mulutnya adik-adik. Kakak ini hanya menyanyi tanpa bersuara. Ya, hanya lip sync saja kakak-kakaknya. Jangan Oke, terkecoh sama lagu musiknya ya. Oke. Kak Yo. Ya boleh kita ulang lagi Kak Thomas. Biar adik-adik paham. Jawabannya judulnya saja ya adik-adik. Iya, masih ada yang terkecoh dengan lagunya ya. Coba boleh ulang lagi nggak Kak? Lihat bibir kakaknya ya adik-adik, jangan sampai tergoda dengan musiknya. Ya. Lagi boleh. Jangan terkecoh dengan musiknya karena musik yang dinyanyikan itu belum tentu yang dinyanyikan oleh kakaknya. Makanya lagu pengiring tadi musiknya itu hanya supaya adik-adik tidak terkecoh gitu ya. Supaya adik-adik jangan sampai terkecoh. Lihat bibir kakaknya. Dia nyanyi apa? Oke, sekali lagi ya. Lihat bibir kakaknya.
Oke. Baik. Kalau nanti tidak ada yang menang gimana, Kak? Jadi biar aja kali ya. Oke, adik-adik. Sekarang Benar, Kak. kita lanjut lagi jawabannya ya kalau gitu. Ya, Kak, kita lihat jawaban dari pertanyaan yang ke-10 ini. Judul lagu apa yang dinyanyikan oleh Kakak? Jawabannya adalah Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ya. Oke, adik-adik. Dari 10 pertanyaan yang Kak Yu sampaikan kayak nanti. kita di gunung yang tinggi kan? Bukan, dia musiknya beda sama yang ngomongin kok. Iya, tadi kan Kak Yu sudah kasih tahu ya. Ingat musiknya, jangan sampai lihat bibirnya. Bibirnya Harus dilihat. disconnect audio dulu, Kak. Baru bisa kayaknya, Kak. Iya, iya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama masuk ke dalam main room atau kembali ke ruang utama. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membuat suatu aktivitas yang juga bisa kita nikmati sebagai snack siang kita. Tapi adik-adik harus pastikan aktivitas ini berhubungan dengan makanan, jadi adik-adik harus terlebih dahulu mencuci tangan. Seperti contoh berikut ini. Oke. Adik-adik, karena dalam aktivitas ini kita menggunakan benda-benda yang tajam seperti pisau dan gunting, sebaiknya adik-adik bisa minta tolong kepada papa dan mama atau orang yang ada di rumah untuk membantu adik-adik. Berikut ini adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Roti tawar tanpa kulit, keju lembaran, daun selada, rumput laut, saus tomat, mentega. Dan alat-alat yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, spatula, dan bagian atas dari botol mineral. Ini adalah potongan-potongan yang kita perlukan pada saat membuat aktivitas snack kita. 2 lingkaran akan kita gunakan sebagai mata, potongan dari rumput laut, 2 potongan kecil dari keju lembaran, dan juga persegi panjang yang terbuat dari keju lembaran, dan juga 2 lingkaran kecil dari rumput laut. Kakak akan tunjukkan bagaimana membentuk potongan dari mata dan juga bagian-bagian yang lain. Untuk mata, kita bisa gunakan mulut dari botol mineral. Kita tekan dan kita bisa dorong dari atas seperti ini. Dan juga untuk bagian persegi panjang dari keju ini, kita bisa potong seperti ini. Kita bisa kecilkan ukurannya. Untuk bagian yang kecil, 2 potong bagian yang kecil, sama kita pakai bantuan dari pisau. Untuk persegi panjang dari rumput laut, adik-adik bisa pakai selembar dan dipotong dengan gunting. Untuk bagian mata, sama juga adik-adik membutuhkan bentuk yang lebih kecil dan digunting berbentuk lingkaran. Juga untuk bagian bulu mata, kita
gunting tipis dan dijadikan ke 6 pieces ya. Seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan mulai langkah sampai jadi snack yang akan kita nikmati bersama-sama. Kita butuh 2 lembar roti kupas tanpa kulit. Lembaran pertama kita taruh di kotak roti kita. Lembaran kedua di atasnya, dan di atas lembaran kedua ini kita bisa poles dengan mentega. Seperti ini. Nah, untuk menghiasnya supaya lebih menarik, kita akan membuat karakter berbentuk minion. Nah, kita letakkan lingkaran keju yang akan menjadi mata. Berikutnya kita taruh lingkaran rumput laut sebagai bola matanya. Seperti ini. Nah, untuk bulu mata kita bisa hias seperti ini. Berikut di bagian bawah kita hias. Nah, ini mungkin seperti mulut ya, bagian mulutnya. Nah, kita tutup dengan rumput laut. Nah, kita juga butuh daun selada supaya adik-adik juga mengkonsumsi sayuran ya. Jadi jangan lupa nanti ketika adik-adik makan, sayurannya jangan dilupakan. Oke. Nah, kita hias di sini. Oke. Oh iya. Kita hias juga sebagai gigi mungkin ya adik-adik ya. Oke. Dan terakhir kita mau bentuk mulutnya dengan menggunakan saus tomat. Ya, adik-adik boleh bentuk seperti senyum ya dari saus tomat. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak berharap dengan bentuk seperti ini adik-adik akan lebih senang dan menikmati dan semakin suka untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Gimana adik-adik? Bagus kan? Dan pasti adik-adik suka membuatnya untuk di hari-hari berikutnya. Selamat menikmati adik-adik. Acara aktivitas sudah selesai. Sekarang Kak Iyo mau mengajak adik-adik untuk melihat acara berikutnya, yaitu pengumuman pemenang. Mohon adik-adik tenang. Adik-adik tenang dulu ya. Karena sebelum pengumuman pemenang, adik-adik diharapkan sudah mengisi absensi pada link yang sudah diberikan di kolom chat tadi. Ayo, siapa yang belum mengisi? Langsung isi di kolom chat, daftar kehadiran adik-adik. Nanti tujuannya adalah memudahkan kakak panitia dalam mengirimkan hadiah ke alamat adik-adik jika adik-adik menang. Oke, Kak Matthew sudah Kak sampai berapa kali? Oke, bagus Matthew. Nah, adik-adik sekarang Kak minta nyalakan videonya. Boleh gak aku makan langsung Kak? Boleh. Kak, aku udah selesai Kak. Bagus. Sekarang nanti kalau mau makan Kak Iyo bagi aja ya. Kak Iyo bagi. Kemudian sekarang kita akan
Maaf kayo, ke-mute kayo. Iya, iya. Silakan adik-adik. Kak, videonya. Nyalakan kameranya. Silakan nyalakan kameranya. Kak, nanti dikirim di WhatsApp gak apa-apa kan ya? Ya, Kak akan nanti hitung. Yang mimpin foto ini siapa, Kak Cindy? Kak Laura. Oke. Kak, nanti kalau udah selesai difoto nggak? Ya, ini kalau sudah nanti kita lagi foto bareng-bareng adik-adik. Jadi sama-sama ya, kita akan foto bareng. Oleh sebab itu adik-adik nyalakan videonya. Kalau adik-adik sudah pernah ikut dan lagi ikut acara SIL tahun 2021 ini. Ayo adik-adik nyalakan semuanya, dibuka semuanya. Ya. Sudah siap? Pasang pose yang paling bagus, yang paling manis, yang paling keren, yang paling oke. Siap? Adik-adik, ini karena kita cukup banyak, ada 170-an, ada 7 halaman nih adik-adik, jadi adik-adik agak bersabar ya senyumnya. Tahan senyumnya. Ada Oke, adik-adik boleh bergaya dulu ya. Kalau Laura sambil fotoin ya. Ayo pegel. Oke, ini baru foto 1. Sabar dulu ya adik-adik. Lanjut halaman yang kedua. Ayo tetap bergaya. Oke, ini baru halaman kedua. Lanjut halaman yang ketiga. Tetap bergaya adik-adik. Boleh yang sambil makan, sambil senyum, sambil gaya lucu. Oke, Kak. Iya, pintar. Sebentar. Sekarang kita lanjut halaman keempat. Masih bergaya. Nanti kita upload nih di IG-nya Komisi Anak. Udah pada follow belum? Lanjut ke halaman kelima. Ayo, masih dengan gaya yang keren. Waduh, hebat nih. Banyak yang sambil makan rotinya ya. Lanjut. Sudah di halaman 6 nih adik-adik. Dikit lagi. Wah, sayang banget ada yang masih ditutup kameranya. Lanjut halaman ke-7. Terakhir. Oke, selesai. Oke, terima kasih Kak Laura buat foto-fotonya. Terima kasih Kak Laura. Oke, nah adik-adik sekarang Kak Yu lanjutkan lagi acara kita. Sebagaimana Kak Yu umumkan tadi, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang yang sudah adik-adik kirimkan karyanya waktu lomba menuju SIL kemarin. Ya. Jadi Dewan Juri sudah menilai dan ini dia pemenang lomba menuju SIL 2021.
Tuhan berkuasa, tiada yang mustahil. Manis Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Kasih Yesus, oh Yesus, akan segalanya. Kasih Yesus, oh. Aku mendengar papa dan mama menyanyikan kidung indah di telingaku. Aku melihat papa dan mama bertelut dalam doa di depan mataku. Aku anak kecil, hebat dan kuat bersama Tuhan. Aku anak kecil, begitu berarti di mata Tuhan. Tubuh kecilku dibalut lampin kasih sayang. Telinga kecilku selalu mendengar perkataan baik. Hidupku dipenuhi kekuatan dan kehebatan. Perkataan kotor, enyah dari hati dan mulutku. Selamat untuk games kelas kecil. Games yang pertama dimenangkan oleh Serafim dari GBI Glow. Kemudian juga games kedua dimenangkan oleh adik Elina Margareta dari GKI Gunsar. Kemudian games ketiga dimenangkan Eliana. Games keempat Justin dari GKI Gunsar. Games kelima Jason Nicholas. Kemudian games keenam dimenangkan oleh Renat Aurelius. Games ke-7, Renjiro dari GKI Gunung Sahari. Kemudian games ke-8, Raka dari GKI Gunung Sahari. Games ke-9, Gwen dari GKI Gunung Sahari. Dan games ke-10, Belicia dari GKI Gunung Sahari. Selamat buat pemenang games di kelas kecil. Kita akan lanjutkan lagi pemenang di kelas besar. Games pertama, Dailan Zakaria dari GKI Gunsa. Kemudian games kedua, Gianni dari Gunsa. Games ketiga, adik Joel. Games keempat, adik Jovan. Games kelima, adik Dea. Games keenam dimenangkan oleh Madeline. Games ketujuh, Evelyn APS. Games ke-8, Fiona. Games ke-9, adik Winnie. Dan games ke-10, tidak ada pemenangnya. Oke, selamat buat pemenang di kelas besar. Semuanya keren-keren, semuanya oke-oke. Dan adik-adik sekalian, semoga tetap masih semangat. Karena acara SIL ini ternyata sudah di akhir acara kita. Terima kasih adik-adik sudah join di acara SIL ini dari pagi tadi sampai siang ini. Banyak hal yang boleh kita dapatkan. Yang terus terang adalah adik-adik harus semangat mengembangkan talenta dari Tuhan. Karena itu menentukan masa depan kita bersama-sama dengan Dia. Di akhir acara ini Kak Yo akan mengundang adik-adik semua untuk menutup acara ini. Kita akan doa bareng. Kita akan doa tutup bersama acara SIL ini. Dan Kak Yo mengundang dengan kasih Pendeta Christina Simare-Mare untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Kak Yohanes Novi. Mari adik-adik semua kita akan mengakhiri SIL kita dengan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh senang sekali karena kami boleh mengikuti kegiatan SIL. Dalam kegiatan SIL ini kami merasakan bahwa ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami secara virtual karena kami sudah lama tidak berjumpa dengan mereka. Kami bersyukur kami bertemu dengan beberapa guru-guru sekolah minggu. Kami juga bersyukur kami boleh menyanyi bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh diajari untuk kami bisa melihat talenta apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus menolong kami untuk kami semakin tahu talenta yang Tuhan berikan kepada kami.
Dan tolonglah kami supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menopang ketika kami mengembangkan, mengasah, melatih setiap talenta yang telah Tuhan berikan. Kami mau talenta itu dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi banyak orang, dan juga dipakai untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, dan juga menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga bersyukur karena di dalam SIL ini kami bisa bermain bersama. Kami bisa juga ada beberapa rekan yang boleh menang, baik dalam lomba-lomba sebelum SIL atau juga ketika ada lomba-lomba yang kami ikuti dalam SIL ini. Kami bersyukur untuk teman-teman kami ataupun kami yang menang. Dan biarlah itu menambah sukacita. Tapi kami juga berdoa kiranya kami semua yang sudah ikut lomba, kami boleh tetap semangat, boleh tetap terus mau untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami juga senantiasa diberikan sukacita sekalipun SIL ini akan selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan kami mengucap syukur pula untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menemani kami, yang sudah melayani hari ini. Tuhan berikan kesehatan untuk mereka. Begitu juga untuk Kak Felicia yang sudah menolong kami untuk kami mengerti talenta yang Tuhan berikan. Tuhan juga memberikan Kak Felicia kesehatan, semangat, dan sukacita dimanapun Kak Felicia melayani. Tuhan, saat ini kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menemani, mendampingi, menuntun untuk anak-anak boleh terus bertumbuh di dalam cinta Tuhan, di dalam pengembangan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin.